Kita berada di episode 94. Ketemu mantan di jalan, apa yang harus dilakukan? Kiu kiu. Oke guys. Sorry ya, gue kayaknya agak centil gitu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Ada yang namanya mantan itu memang ya membuat bulu kuduk itu berdiri gitu ya. Yang berdiri bulu kuduknya ya, bukan bulu yang lain, apalagi urat-urat yang lain, itu berbahaya. Seperti biasa, tentang mantan kekasih atau mantan cinta ini memang menjadi dilema tersendiri ya bagi kita-kita atau kalian ya. Kalau gue mah udahlah, gue mah hidupnya begini aja gitu kan. Tapi tema ini nih bakalan relate banget bagi kalian yang sering banget jatuh cinta di masa lalu gitu kan. Bahkan juga ada istilah namanya tuh mantan terindah. Walaupun ini udah dibantah ya, nggak ada istilah mantan terindah. Kalau terindah mah bukan mantan namanya, ya tetap ada dong. Kayak misal mantan presiden Republik Indonesia terbaik, pasti akan terpilih siapa gitu kan. Terus kemudian mantan menteri terbaik itu kan pasti sudah terjadi, tetapi dipilih yang terbaik. Mana yang orang-orang yang telah menjabat itu juga kan ada seperti itu gitu. Nah ngomongin tentang mantan ini, misal kalian pernah di masa lalu itu sangat cinta banget ya, sangat sayang banget kepada orang ini gitu kan, kepada si seseorang ini. Terus kalian ngerasa bahwa ternyata dalam perjalanannya itu ngerasa bahwa ternyata ya kurang cocok, lantas kemudian pertengkaran terus-terusan terjadi, mengakibatkan hubungan kalian itu berhenti di tengah jalan dan ya udah deh berhenti aja gitu, dan kemudian putus. Ketika putus terus menjadi mantan gitu. Terus setelah menjadi mantan tiba-tiba ketemu di restoran, ketemu di jalan, dan apa nih ya yang harus dilakukan gitu pada saat sudah, ya ampun, canggung gitu. Karena hampir kebanyakan orang itu pasti canggung banget deh kalau ada mantan ketemu di jalan seperti itu. Tapi Pelita Hati 207 sudah merangkum ya tips dan trik agar nggak canggung tuh kayak mana sih gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke tema atau ke pembahasan yang akan gue bahas, gue pengen ngingatin kepada kalian ya sebelumnya, tolong yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga, karena Pelita Hati 207 itu channel informatif, banyak banget informasi-informasi yang kece badai yang kalian itu bisa simak deh, scroll ke bawah deh, tema-temanya tuh menarik banget. Dan juga bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu ya bisa menjadi penyemangat dari gue sendiri ya. Dan Jahid Tel Aviv juga bakalan semangat kok ya, salah satu editor gue. Yuk kita bahas yuk tentang bagaimana nih kalau ternyata mantan kalian ya, bukan gue, ketemu di jalan, ketemu di restoran, atau ketemu di tempat-tempat umum begitu ya, biar nggak canggung itu kayak mana. Yang pertama tuh tetap tenang dulu. Kalian tuh harus tenang dulu ya, jangan buru-buru, jangan pokoknya kalau kalian tiba-tiba bertemu dengan mantan kalian, cobalah untuk tetap tenang dan tidak terlalu bersemangat ya. Jadi ambil napas dalam-dalam dan coba untuk mengontrol emosi kalian. Kenapa? Karena bersikap tenang itu memperlihatkan kalau kalian itu baik-baik saja. Bukankah kalian itu di depan orang yang sudah menyakiti kalian, di depan orang yang tidak respect kepada kalian, kan kalian jangan memperlihatkan diri kalian itu sebuah kekurangan. Kalian harus memperlihatkan diri kalian itu baik-baik saja. Dengan cara apa? Dengan cara tenang, meskipun deg-degan ya. Yaitu tadi, kontrol napasnya, ambil napas dalam-dalam, itu juga termasuk yang membuat diri kalian itu juga ngerasa sorry gue nguap, gue ngantuk ya. Ngerasa lebih nyaman banget. Yang berikutnya nih ya, sapa dengan ramah. Waduh, kak, kok disapa sih? Gimana kalau mantannya dia duluan yang kabur? Gini. Ini tuh berlaku kepada mantan yang memang kalian ketemu dan emang sama-sama membuang gengsi gitu loh, bahwa ya seperti teman biasa gitu kan. Sapa dengan ramah ya. Jadi sapa mantan kalian itu dengan ramah dan juga sopan ya, tapi nggak perlu terlalu berlebihan ya. Kalian juga dapat mengucapkan halo, apa kabar gitu kan, atau
senang banget deh bertemu sama kamu. Kamu apa kabar gitu. Tapi tolong jangan bawa perasaan dalam hal ini ya. Walaupun sulit banget, omongan-omongan semacam ini tuh tidak dibawa ke ranah perasaan tuh kayaknya susah banget deh. Tapi coba aja gitu, kalian gak apa-apa sapa dengan ramah, karena itu biar tidak canggung. Kan di sini kan judulnya tips dan trik ya. Trik sih nggak ada ya, tips aja gitu ya, agar kalian tuh nggak canggung melewati sorry gue nguap lagi, capek. Yang berikutnya tuh jangan terlalu berbicara tentang masa lalu. Cobalah untuk enggak terlalu berbicara tentang masa lalu atau kenangan yang kalian miliki bersama di masa lalu. Nah, ini tuh dapat membuat kalian sama mantan kalian itu ngerasa enggak nyaman kalau nggak bahas tentang masa lalu. Kayak misal, kenapa kamu blok WA aku? Kenapa waktu itu kamu, itu mah ribut lagi gitu loh. Maksudnya tuh nggak usah ngomong-ngomong masa lalu. Kayak ya udah, obrolin apa, belanja apa nih di sini gitu. Oh, belanja ini nih gitu. Ingat ya, ini berlaku untuk kalian yang berani. Ini berlaku untuk kalian yang memang pengen punya rasa tenang dan aman. Bukan orang-orang yang, tapi gue benci banget sama mantan gue, dia hampir bunuh gue deh. Ya ini mah tinggalin aja. Tapi tips ini tuh berlaku untuk ketika papasan di jalan dan gak tahu harus ngelakuin apa, ditambah kalian tuh harus stay cool. Nah, audio ini cocok buat kalian itu tadi gitu. Yang berikutnya, setelah jangan terlalu berbicara tentang masa lalu, sebaliknya fokus pada masa kini. Jadi fokus pada masa yang sekarang, dan apa yang kalian lakukan sekarang itu kalian dapat berbicara tentang kerjaan, hobi, dan juga rencana masa depan kalian gitu. Habis ini kamu kemana gitu, habis kuliah kamu kemana? Oh, aku kerja, oh aku, dan lain sebagainya ya. Jadi fokus aja omongan-omongan yang begitu. Yang berikutnya tuh jangan terlalu berharap. Jadi jangan terlalu berharap ya bahwa mantan kalian tuh akan kembali, ngarep juga ya, atau bahwa kalian itu akan kembali kepada si dia, kembali bareng gitu ya. Nah, hal-hal yang kayak gini nih dapat ngebuat kalian tuh ngerasa kecewa ya, dan juga sakit hati. Kenapa? Karena sesuatu yang sudah terjadi sakit dalam diri kalian itu nggak cocok banget deh, dan nggak banget deh untuk kalian itu ngerasa bahwa kayaknya kita balikan lagi yuk dan lain sebagainya. Jadi nggak usah ngarep-ngarep kayak gitu, itu malah akan jadi penyakit bagi kalian itu sendiri, ngerti kan? Yang berikutnya itu ingat ya bahwa kalian tuh sudah lebih baik. Maksudnya apa? Maksudnya ingat bahwa kalian ya itu sudah lebih baik tanpa mantan kalian, dan telah melalui proses berduka dan telah menjadi yang lebih baik dan lebih bijak lagi. Jadi kalau kalian canggung, kalau kalian saling benci, kalian itu ngerasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai di diri kalian di masa lalu. Tapi tunjukkan kalau sesuatu itu sudah selesai. Makanya kalian harus tunjukkan semuanya itu baik-baik aja. Yang berikutnya tuh tetap berdiri ya. Maksudnya apa? Jika kalian ngerasa tidak nyaman atau tidak ingin berbicara dengan mantan kalian, maka itu nggak apa-apa ya. Kalian dapat berpamitan dan meninggalkan situasi tersebut. Hubungannya apa dengan tetap berdiri? Hubungannya adalah ketika kalian itu intinya tuh jangan lari gitu loh. Jadi tetap berkomunikasi dengan baik, tetap dalam situasi yang saling tatap tidak apa-apa, saling berdiri di situ juga tidak apa-apa ya. Dan kalian ngerasa bahwa pertemuan kalian itu juga bagian dari ketetapan Tuhan ya, sesuatu yang udah pisah gitu ya, terus kemudian tiba-tiba ketemu lagi nih, tiba-tiba ketemu lagi di jalan. Itu juga ngebuat sesuatu ya mungkin berdebar-debarnya tuh masih ada, tapi jangan sebagaimana yang saya ucapkan tadi ya, jangan ngerasa bahwa deg-degan itu tuh kayak kalian harus kembali lagi, ngarep untuk kembali lagi gitu. Ini juga salah banget. Pokoknya jangan deh. Pokoknya kalian tetap harus tenang, harus sapa tadi sebagaimana yang udah gue jelasin di atas.
Dengan ngikutin tips yang tadi ya, kalian itu dapat ngadepin mantan kalian itu tanpa ngerasa canggung ya, atau nggak nyaman gitu. Jadi ingat ya bahwa kalian itu adalah orang yang kuat, orang yang bijak ya, orang yang dapat menghadapi situasi apapun dengan percaya diri gitu. Itu aja nih ya tips untuk kalian yang, tapi bagi kalian yang nggak punya mantan ya udah deh melongo-melongo aja gitu. Nah itu aja penjelasan tentang Pelita Hati 207. Maaf ya gue tuh ngantuk banget. Udah gue mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banget ya.